Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Mendapatkan bunga berkobar adalah kelegaan sementara dari pikiran Xiao Yan, dan segera, seluruh suasana hatinya menjadi jauh lebih ringan. Ketika Xiao Yan dan Jin Yao meninggalkan pelelangan bersama, Xiao Yan menemukan bahwa mereka telah menghabiskan 1 hari 1 malam di pelelangan tanpa menyadarinya, dan sekarang, mereka baru saja tiba di Yancheng, saat itu sudah hari kelima. Setelah keluar dari lokasi lelang, kerumunan orang yang berkerumun di luar lokasi sudah bubar, namun saat itu tengah hari, dan ada cukup banyak pejalan kaki di jalan. Melihat ketiga Xiao Yan berjalan perlahan keluar dari rumah lelang, terutama ketika mata semua orang tertuju pada Murong Qian di samping Xiao Yan, dan Jin Yao dengan sosok yang mempesona, mata orang-orang di jalan tiba-tiba berubah menjadi panas. Mereka semua meregangkan leher mereka, melebarkan mata mereka, dan terus mengamati dua wanita cantik yang tiada taraf, terutama tubuh Jin Yao yang berpakaian terbuka, yang terlihat lebih cantik di bawah pantulan matahari, dan tubuh bagian atasnya yang montok, perut rata dan kaki putih panjang membuat hati para pria yang hadir mendidih dengan antusias, dan mereka berharap bisa segera menerkamnya. Tetapi ketika mereka melihat mata sedingin es Jin Yao yang hampir melahap, tubuh mereka bergetar hebat, dan pikiran yang baru saja muncul di hati mereka padam dalam sekejap, dan yang berubah menjadi mereka adalah gelombang yang didorong oleh ketakutan dari bawah, dari hatiku. Mendengus dingin yang samar, tetapi sorot mata indah Jin Yao tidak banyak membaik, begitu tubuhnya yang halus bergerak, dia berjalan ke dalam kehampaan dan pergi lebih dulu. Setelah itu, Xiao Yan melirik punggung putih salju Jin Yao yang terekspos ke udara, dan sepasang matanya yang hitam pekat mau tidak mau menyipit perlahan. Dia tahu bahwa emosi Jin Yao bukan karena orang-orang di depannya, tetapi karena itu Zhao secara signifikan. Di ruang batu barusan, baik Xiao Yan dan Jin Yao mau tidak mau menanyakan beberapa informasi kepada Fang Qian tentang Zhao Xian, tetapi setelah mendengarkan kata-kata yang terakhir, ekspresi wajah cantik Jin Yao tidak membaik sama sekali, sebaliknya, itu secara bertahap menjadi lebih suram. Adapun Xiao Yan, dia sudah memiliki beberapa keraguan tentang Zhao Xianchun di dalam hatinya, tetapi setelah penjelasan umum Fang Qian, dia akhirnya memahaminya. Tak heran jika mata Zhao Xian menunjukkan niat membunuh yang kuat saat memandangnya, ternyata orang ini adalah patriark keluarga Zhao di kota Sulan setengah bulan yang lalu. Dia ingin tahu apa yang terjadi di sana, kalau tidak, dia tidak akan melihat Xiao Yan seperti ini. Tetapi pada saat yang sama ketika dia memahami ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam dalam hatinya, jika ini masalahnya, bukankah itu berarti Zhao Xian sudah mengetahui identitasnya? Di Yancheng, tempat para kekuatan Doudi berkumpul, begitu identitasnya sebagai Xiao Yan ditemukan oleh para kekuatan Doudi itu, bukankah itu akan membuat Xiao Yan segera dikepung dari semua sisi? Tetapi saat ini, tampaknya Zhao Xian belum mengumumkan masalah ini, yang berarti Xiao Yan masih memiliki cukup waktu untuk meninggalkan Yancheng. Panggilan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas panjang, untungnya, sekarang bunga berkobar telah jatuh ke tangannya, tidak ada lagi yang layak bagi Xiao Yan untuk tinggal di kota Yan ini. Ayo pergi, tidak perlu kembali ke kediaman itu, ayo pergi secepatnya. Berkata ringan, Xiao Yan memegang Murong Qian dengan satu tangan, yang terakhir juga mengangguk, dan mengikuti dari dekat seperti menantu kecil segera, Xiao Yan mengetuk tanah dengan jari kakinya, diikuti oleh lingkaran riak ruang tak terlihat menyebar, tubuh Xiao Yan dan keduanya juga melangkah ke dalam kehampaan. Tanpa ragu, keduanya dengan cepat terbang ke arah barat di luar Yancheng. Setelah sosok keduanya meninggalkan Yancheng, di atas sebuah gedung tertentu, seorang pria parubaya muncul di atas gedung dengan sangat tiba-tiba, dengan sepasang mata putih keperakan penuh ketidakpedulian, menatapnya, arah yang ditinggalkan Xiao Yan, di bawah jubah lengan, telapak tangan putih perlahan terkepal, dan sudut mulutnya menimbulkan seringai sedingin es. Setelah beberapa napas pendek, sosok pria parubaya perlahan menghilang di atap gedung lagi, dan pada saat yang sama, di atas 9 langit, di awan, di bawah tubuh halus yang dibungkus gaun merah, sebuah cibiran muncul di wajah cantik Jin Yao. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole mengikuti di belakang. Pil transformasi tertinggi ini pasti ada di sakuku. Dengan gumaman rendah di mulutnya, tubuh halus Jin Yao bergerak, dan dia juga dengan cepat terbang ke arah barat kota. Dengan kecepatan 2 Xiao Yan, dalam waktu setengah jam, mereka telah menempuh jarak hampir 10.000 mil,
Pada saat ini, mereka berdua menoleh dan melihat ke belakang, dan Yan Cheng telah menghilang dari pandangan mereka. Saat keduanya semakin dekat dengan Nasahepo, lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menjadi berbeda. Hutan pegunungan yang awalnya hijau dan luas di bawah sekarang terlihat seperti sebongkah emas kuning oranye-oranye, seolah-olah ini adalah waktu musim gugur keemasan. Rumput seperti zamrud di tanah berangsur-angsur menghilang, dan yang berubah menjadi pasir kuning kemerahan. Angin kencang terbang melewati telinga Xiaoyan seperti anak panah, dan suara angin kencang bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Ketika mereka berdua melewati kehampaan, tekanan tak terlihat membentuk selokan yang dalam di hutan merah kuning di bawah. Dengan kepergian Xiaoyan dan mereka berdua, hutan secara bertahap kembali tenang. Jurang itu baru saja dipenuhi. Sampai suatu saat, tubuh keduanya yang sedang terbang dengan cepat berhenti tiba-tiba di udara. Murong Qianqian menunjukkan ekspresi ingin tahu di wajahnya yang cantik, melihat sekeliling sebentar, lalu menatap Xiaoyan, dan mau tidak mau bertanya. Ada apa? Apakah ada yang salah di sini? Kami takut kami disergap. Melihat sekeliling, Xiaoyan menyipitkan matanya, kekuatan jiwa yang luas di tengah alisnya menyebar secara maksimal, dan ekspresi wajahnya menjadi serius. Di bawah selubung kekuatan jiwa Xiaoyan, seluruh dunia di sekitarnya masuk ke matanya, dan dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang sangat tidak jelas di dunia ini, dan aura itu membuat Xiaoyan alasan untuk berhenti. Bahkan Xiaoyan, yang merupakan apoteker tingkat ketiga saat ini, tidak dapat mengetahui lokasinya secara akurat, sumber nafas mungkin luar biasa. Segera setelah itu, Xiaoyan, yang berdiri di kehampaan, tiba-tiba berbalik. Dia sudah jelas merasakan bahwa di belakangnya, ada aura yang sangat kuat dan mendominasi terbang menuju Xiaoyan dan mereka berdua dengan kecepatan tinggi datang ke sini. Zhao Xian, orang ini benar-benar mengikuti kita diam-diam. Tidak? Orang ini mungkin menduga bahwa kita akan pergi ke arah ini, jadi dia sudah lama melakukan penyergapan di sini. Dia tahu seberapa kuat kekuatan jiwa alkemis tingkat ketiga, dan tidak mungkin mengikutinya sendirian. Saat Murong Qianqian selesai berbicara, Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada serius. Hahaha, Xiaoyan, aku tidak menyangka. Bahkan jika kamu berhati-hati di sepanjang jalan, kamu masih akan dihentikan di sini olehku. Ada niat membunuh yang gila dalam tawa yang keras, dan pada saat berikutnya, sosok Zhao Xian muncul di kehampaan ratusan meter dari Xiaoyan dan Xiaoyan, dengan sepasang pupil putih perak ada sedikit cahaya merah, dan saat Zhao Xian menghembuskan dan menarik napas, aura di tubuhnya bergolak, dan kehampaan di sekitarnya juga bergetar. Menatap serius pria parubaya di depannya, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah suram, sambil berhati-hati dengan Zhao Xian di depannya, dia juga menarik Murong Qianqian ke belakangnya. Apakah kamu kepala keluarga Zhao? Xiaoyan menyipitkan matanya, dan energi pertarungan di tubuhnya telah beredar di seluruh tubuhnya, kekuatan jiwa menyelimuti ruang antara langit dan bumi, dan setiap gangguan di langit dan bumi akan jatuh ke mata Xiaoyan pada saat itu, saat ini. Kamu sudah mengetahuinya, tapi itu bagus juga. Tidak peduli seberapa banyak patriark provinsi berbicara omong kosong, untuk saat ini, kamu bisa mati. Dengan senyum tegas di wajahnya, tubuh Zhao Xian tiba-tiba bergetar, dan sosok yang berdiri di atas kehampaan menghilang dalam sekejap, dia menjadi serius dan suram. Dalam hatinya, dia berkata dengan buruk, Xiaoyan tidak berani ceroboh di dalam hatinya, tubuhnya bergetar, dan energi pertempuran di tubuhnya segera keluar dari pori-pori di permukaan tubuh Xiaoyan, dan segera setelah itu berubah menjadi turbulensi yang bergejolak. Api yang indah dengan cepat menutupi tubuh Xiaoyan dan terbakar dengan berkobar. Dunia luar telah dikabarkan bahwa kamu memiliki api yang aneh. Aku melihatmu hari ini, dan itu benar. Namun, bahkan jika itu adalah tubuh api yang berbeda, itu tidak lebih dari setengah kaisar belaka, sebuah kaisar palsu, tapi seekor semut. Pada saat yang sama permukaan tubuh Xiaoyan naik dengan api aneh, cibiran Zhao Xian yang penuh penghinaan juga terdengar di langit dan bumi, dan suara gemuruh Zhao Xian bergema di sekitar, yang menyulitkan orang biasa untuk menentukan lokasi tepatnya. Namun, dengan kekuatan jiwa apoteker peringkat ketiga Xiaoyan saat ini, secara alami tidak sulit untuk mengetahui lokasi Zhao Xian. Di atas sana, dengan teriakan rendah di dalam hatinya, ekspresi Xiaoyan sedikit membeku. Segera, dengan pikiran, darah naga dan phoenix di tubuhnya segera diaktifkan. Kekuatan darah ungu emas tampak hidup.
Pembuluh darah di tubuh Xiao Yan itu mendidih, dan bahkan jantung Xiao Yan berdetak lebih kencang saat ini. Huang Kuan Tianfu. Ada teriakan tajam di dalam hatinya, dan Xiao Yan, yang matanya bersinar dengan cahaya ungu dan emas, tiba-tiba mengangkat kepalanya, mulutnya terbuka dengan marah, dan pada saat yang sama, raungan yang menghancurkan bumi keluar dari mulut Xiao Yan. Mu, mu, mu. Raungan itu seperti guntur, menghancurkan bumi, dan seluruh dunia tempat mereka bertiga berada bergetar hebat pada saat ini, dan lingkaran riak ruang tak terlihat menyebar melintasi langit dan bumi seperti gelombang laut. Akhirnya, ini tidak dapat bertahan, tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Kemurkaan surgawi Xiao Yan dari dunia bawah langsung mengenai jiwa, menyebabkan Zhao Xian, yang akan bergerak pada saat ini, tiba-tiba membekukan wajahnya, dan dia tidak bisa menahan erangan teredam. Jelas dia adalah seorang sedikit terkena pukulan Xiao Yan, tertangkap basah. Pada saat yang sama, Jin Yao, yang sosoknya tersembunyi dalam kehampaan di suatu tempat yang cukup jauh dari ketiga Xiao Yan saat ini, mau tidak mau sedikit mengernyit di bawah suara Xiao Yan, wajahnya yang cantik. Keterkejutan di wajahnya. Tanpa diduga, Xiao Yan, yang merupakan setengah kaisar bintang 6, bisa menampilkan keterampilan bertarung yang begitu kuat. Kekuatan semacam ini tidak sebanding dengan setengah kaisar bintang 6 biasa. Kaisar setengah bintang 8 juga tidak dapat menampilkan keterampilan bertarung yang begitu kuat. Anak ini, tidak heran dia bisa bertahan dari tangan 4 kaisar, dia benar-benar memiliki banyak kemampuan. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya, tetapi di sisi lain, Zhao Xian juga terkejut dengan kekuatan Xiao Yan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setengah kaisar bintang 6 dapat melepaskan kekuatan mengerikan yang bahkan tidak dimiliki oleh setengah kaisar bintang 8. Meskipun kekuatan ini tidak cukup untuk menyakitinya, itu telah membuktikan potensi mengerikan yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan. Tubuh begitu dia tumbuh di masa depan, saya khawatir bahkan Doudi yang kuat tidak akan ada hubungannya dengan dia. Pada saat itu, seluruh wilayah barat mungkin akan tunduk padanya sebagai pengikut. Mencari kematian. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tidak dapat menahan perasaan potensi krisis di dalam hatinya. Cara terbaik untuk menghadapi musuh semacam ini yang belum dewasa sepenuhnya adalah dengan membunuhnya di buayan. Keempat sekte tersebut persis ini dia bahkan lebih benar untuk Zhao Xian saat ini. Dengan teriakan marah, tubuh Zhao Xian tiba-tiba bergetar, dan energi pertempuran di tubuhnya dengan cepat menyebar ke telapak tangannya, lalu dia memuntahkan dengan keras, dan dengan cepat memadat menjadi tombak raksasa di kehampaan, membawa kekuatan yang sangat dahsyat dan mendominasi. Dia menembak keras di atas kepala Xiao Yan. Melihat ini, ekspresi bermartabat di wajah Xiao Yan tidak berkurang sama sekali. Dia dengan cepat mundur setengah langkah, telapak tangannya dengan cepat diangkat ke dadanya, dan dengan pikiran, 3 transformasi misterius surga dan api segera ditampilkan, dan napas dalam tubuh Xiao Yan juga mengikuti dengan peningkatan pesat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Xiao Yan telah meningkat dari tahap setengah kaisar bintang 6 awal ke tahap setengah kaisar bintang 6 tahap menengah. Setelah melakukan 3 transformasi misterius langit dan api, ekspresi Xiao Yan tetap sangat serius, dan dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di dalam hatinya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Doudi, jika Xiao Yan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu, maka dia mungkin akan dikalahkan pada akhirnya. Merasakan semangat juang yang perkasa di tubuhnya, Xiao Yan mengayunkan tangan kirinya dan berubah menjadi telapak tangan. Sepasang mata hitam pekat menatap tajam ke tombak raksasa yang jatuh dengan cepat di atas kepalanya, dan saat berikutnya, ketika tombak raksasa jatuh, di telapak tangan kiri Xiao Yan, titik hitam seukuran ibu jari juga memadat. Palem keberuntungan hebat. Teriakan marah keluar dari mulutnya, dan pada saat yang sama, telapak tangan kiri Xiao Yan juga tiba-tiba meledak pada saat ini, dan suara angin kencang yang keluar saat telapak tangan meluncur melintasi kehampaan, menyapu langit seperti elang, dan seluruh dunia mengikuti. Itu membuat suara gemetar. Dentang. Disertai dengan suara keras yang menghancurkan bumi, halo energi hitam legam yang dilepaskan oleh Great Heaven Fortune Palem bertabrakan dengan ganas dengan senjata raksasa yang mendekat. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan tak terlihat yang sangat menakutkan, lalu tersapu dari antara keduanya, seperti tsunami, membanjiri kehampaan yang luas. Dalam sekejap mata, kehampaan dalam 1000 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan runtuh seketika di bawah kekuatan ini,
berubah menjadi kehampaan tak berujung yang gelap gulita, kehampaan yang dalam membuat orang merasa suram dalam sekejap, dan dari ketakutan batin. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, wajah Xiaoyan menjadi pucat dalam sekejap, dan dia mengeluarkan erangan teredam di tenggorokannya. Segera setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Nafas seluruh orang berada di saat ini bersama-sama mereka menjadi lebih lemah. Ledakan. Tapi kemudian, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Zhao Xian menginjak bagian atas tombak raksasa itu dengan ganas. Tiba-tiba, kekuatan tirani pada tombak raksasa itu, di bawah Zhao Xian dengan tendangan ini, dia menjadi semakin tak terkalahkan, dan hanya dalam beberapa saat, telapak keberuntungan surga besar Xiaoyan langsung hancur. The Great Heaven Good Fortune Palem patah, Zhao Xian menggerakkan tubuhnya, meraih gagang tombak raksasa di bawah kakinya, mengangkat ujung tombak dengan keras, dan menusuk langsung ke alis Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan bahaya mendekat, dan akhirnya sadar kembali, saat dia mengangkat kepalanya, pemerkosaan sudah mencapai puncak kepala Xiaoyan, dan jarak antara alisnya hanya 2 jarak pendek, jauh, jarak inci. Mati! Dengan teriakan ganas, tubuh Zhao Xian bergetar, dan tombak di tangannya menjadi lebih mendominasi. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba membeku, dan pada saat yang sama hatinya menjadi pucat karena terkejut, dia ingin membuka keenam tirai itu dengan sebuah pikiran. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat digunakan Xiaoyan untuk menghindari tombak sejauh mungkin adalah 6 tirai. Namun, pada saat berikutnya, cahaya dingin melesat di depan mata Xiaoyan. Cahaya yang menyilaukan membuat Xiaoyan tidak dapat membuka matanya, tetapi pada saat yang sama, suara dingin seperti ling emas bergema dari langit. Pembangkit tenaga Doudi yang agung, menindas setengah kaisar, Doudi macam apa kamu, dan lelaki seperti apa kamu? Berkonsentrasi di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke samping. Orang yang bergerak tidak lain adalah Jin Yao. Ding! Setelah kata-kata itu jatuh, pedang tajam itu bergetar sedikit, dan setelah suara yang tajam, tombak di tangan Zhao Xian dikibaskan. Ketika kekuatan besar datang, tombak panjang yang terkondensasi di tangan Zhao Xian segera meninggalkan tangannya. Saat langkah kakinya terbang ke belakang, tombak panjang itu juga berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dalam kehampaan. Melihat hal ini, Jin Yao memberikan senyuman main-main, lalu menoleh sedikit, dan menatap Xiaoyan yang terlihat tertegun. Mengapa kamu di sini? Melihat senyum menawan Jin Yao, kerutan Xiaoyan sedikit rileks, dan pada saat yang sama, dia bertanya pada Jin Yao dengan curiga. Hehe, kenapa, kamu hanya boleh muncul di sini, bukan? Jin Yao mengerutkan bibirnya dan tersenyum, memesona semua makhluk hidup. Mendengar ini, Xiaoyan meringkuk bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke yang terakhir untuk kata-kata yang terakhir. Xiaoyan tentu saja tidak mempercayainya. Kau tidak mengikutiku, kan? Memikirkan kemungkinan tertentu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit tegang, tetapi di wajahnya dia bercanda, energi pertempuran di tubuhnya diam-diam beredar, dan dia merasa sedikit gugup. Aku bilang ya, apakah kamu percaya itu? Melihat Xiaoyan dengan senyum jahat di wajahnya, Jin Yao menarik pedang panjang itu dengan santai dan berkata sambil tersenyum. Melihat penampilan yang terakhir, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan yang terakhir, Xiaoyan bisa menebak tentang temperamen wanita ini. Lihat, maka akan tidak ada bahaya. Hehe, aku sudah menebak sejak awal bahwa pria ini tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Dia bisa mengetahui identitasmu tanpa mengumumkannya, dan itu berarti dia menginginkan sesuatu padamu. Untuk mendapatkannya, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Jika Anda mengungkapkan identitas Anda di Yancheng, dia akan tahu kapan Anda meninggalkan Yancheng. Jadi, di satu sisi, itu karena pohon 1000 kipas saya, dan di sisi lain, itu juga karena pil Huaji. Saya mengikutinya jauh-jauh ke sini. Jin Yao tersenyum ringan, tetapi di mulutnya dia menebak alasan mengapa Zhao Xian tidak mengungkapkan identitas Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan takut pada wanita di depannya. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi pikirannya berada di luar jangkauan seorang wanita. Di masa depan, dia mungkin tidak dapat menghentikannya di level Kaisar Dou. Wanita, bahkan jika kamu bisa menebak hal-hal ini, lalu kenapa? Dengan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menjadi tandingan Kaisar ini? Di sisi lain,
Zhao Xian juga mendengar kata-kata Jin Yao, dan pada saat yang sama dia terkejut dengan ini, kemarahan yang tak terbendung muncul dari lubuk hatinya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba wanita ini sekarang, Xiao Yan pasti sudah menjadi jiwanya yang mati, dan semua harta di tangannya, bahkan api aneh, akan menjadi miliknya. Tapi sekarang, jika wanita ini menghancurkan miliknya, bagaimana ini tidak membuatnya marah? Batuk, hehe. Siapapun yang mengatakan itu adalah seseorang, kamu benar-benar tidak terlalu memikirkanku, bukan? Tidak dapat menahan diri dari batuk beberapa kali, Xiao Yan dengan penuh semangat menyeka darah di bibirnya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, penguasa misterius tebal hitam legam itu jatuh ke tangannya. Sebelumnya, agar tidak ditemukan oleh orang lain, penguasa Xuanzong telah disimpan di atas ring. Sekarang setelah dia dikenali, Xiao Yan tentu saja tidak perlu khawatir. Begitu ujung penggaris jatuh, suara cici yang menembus angin terdengar, membuat orang merasakan penglihatan yang sangat berat. Nak, terserah kamu. Melihat Xiao Yan mengeluarkan penguasa misterius itu, Zhao Xian mencibir, tetapi baru saja dia selesai berbicara, Murong Qianqian di sisi lain juga tiba-tiba berbicara pada saat ini. Dan saya, melihat ini, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit berubah. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Zhao Xian menyeringai, senyumnya menyeramkan tetapi penuh dengan niat membunuh yang haus darah, yang membuat orang merasa merinding ketika mereka melihatnya. Oke, karena kamu tidak tahu apa itu kematian, ayo pergi bersama. Kaisar ini akan memberitahumu hari ini apa itu kekuatan absolut. Pada saat yang sama ketika cibiran itu jatuh, Zhao Xian tiba-tiba menjabat tangannya yang besar, dan tombak panjang seputih salju jatuh ke tangannya. Kali ini adalah tombak sungguhan, bukan tombak energi sebelumnya yang dipadatkan oleh dendam. Sebaliknya, ketika tombak ini dilemparkan, tidak sebanding dengan senjata yang dipadatkan oleh dendam dalam hal kekuatan atau aspek lainnya. Dengan tombak ini di tangan, kekuatan Zhao Xian telah meningkat banyak dari udara tipis. Mei Mo melirik Murong Qianqian, Jin Yao tidak terlalu memperhatikan yang terakhir, tetapi melihat Xiao Yan lagi, sekarang Xiao Yan adalah dermawannya, dibandingkan dengan Murong Qianqian, itu sangat bagus. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Orang ini adalah Kaisar Dou, kamu bahkan tidak bisa memblokir pukulannya, apakah kamu benar-benar yakin? Sedikit mengernyit, Jin Yao bertanya pada Xiao Yan dengan wajah sedikit khawatir. Hehe, jangan khawatir, jika aku tidak yakin, aku tidak akan berdiri dan pamer. Selain itu, bersamamu, Kaisar Dou yang cantik, aku tidak takut padanya. Beberapa tawa membuat suasana di antara mereka berdua jauh lebih mudah. Melihat adegan ini, Murong Qianqian diam-diam mengerutkan kening di dalam hatinya. Dia bahkan membenci, mengapa dia bukan Jin Yao di depannya. Aku bukan petarung yang kuat. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini saat ini, dan melihat mereka bertiga menggoda di sana alih-alih menjadi agresif, ini membuat Zhao Xian semakin marah. Dengan lambaian tombak di tangannya, terdengar suara desingan angin pecah di kehampaan, segera, badan senjata bergetar, dan energi pertempuran putih perak menyembur keluar dari tubuh Zhao Xian, dan dengan cepat menutupi tubuh itu, pistol segera setelah tubuhnya bergerak, dia memimpin mereka bertiga bergegas menuju Xiao Yan. Ujung tombak yang tajam menembus kehampaan, dan terdengar suara menusuk dari angin yang menusuk. Di bawah restu Douqi, itu terbang melintasi langit seperti komet, dan menyerang Xiao Yan dan yang lainnya dengan ganas. Pistol meteor, mengikuti teriakan Zhao Xian yang menggetarkan mulut, dalam sekejap mata, Zhao Xian mendatangi Xiao Yan dan tiga lainnya dengan tombak panjang di tangannya, mengayunkan ujung tombak, dan meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan, menghadap Xiao Yan bersama-sama menusuk dengan keras. Biarkan aku. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah cantik Jin Yao menghilang dalam sekejap, dan dengan gerakan tubuhnya yang halus, dia melangkah ke depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, dengan memutar pergelangan tangannya, pedang panjang di tangannya tangan menghadapi tombak yang menyerang di depannya. Pedang tanpa bayangan 1000 layar. Dengan teriakan centil, pedang panjang di tangan Jin Yao tiba-tiba terayun keluar, dan tubuh pedang ringan itu sedikit bergetar di kehampaan. Dalam sekejap mata, kehampaan di depan Jin Yao dipenuhi dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, itu bayangan pedang senjata aslinya, menghadapi tombak yang datang secara langsung. Ding ding ding. Suara tabrakan yang jelas dan tajam bergema seperti lonceng emas, pada akhirnya,
bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan serangan putaran pertama Zhao Xian diblokir oleh Jin Yao untuk saat ini. Namun, pada saat ini, wajah Jin Yao sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Zhao Xian, sebagai orang kuat di tahap tengah Dou di bintang 2, secara alami memiliki lebih dari ini, lawannya. Dentang. Pertempuran sengit di langit telah berlangsung lama tanpa disadari. Selama periode ini, baik Xiao Yan maupun Zhao Xian tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, Zhao Xian tampaknya menjadi pemain terbesar di lapangan. Jika dia tidak bergerak, tidak ada yang berani mengungkapkan kartu hole-nya dengan mudah. Pertarungan di depannya sepertinya hanya pertunjukan untuknya saja. Setiap gerakan dan gaya, meskipun tampaknya bodoh, masih tidak bisa diremehkan selama beberapa tabrakan. Serangan gabungan Xiao Yan dan Jin Yao dengan mudah diambil alih oleh Zhao Xian, dan dia tombak panjang di tangannya juga menyebabkan Xiao Yan dan mereka berdua sangat menderita. Ding! Tombak panjang seputih salju bertabrakan dengan keras dengan penguasa berat hitam dan tebal yang misterius lagi. Di bawah beban mengerikan dari penguasa yang berat, tombak panjang itu ditekan keluar dari busur yang sangat berbahaya dalam sekejap mata. Dengan sedikit kekuatan lebih, itu akan dipecah menjadi dua bagian dengan sekejap. Merasakan kekuatan menakutkan yang datang dari penguasa yang berat, Zhao Xian tidak bisa menahan ekspresi keheranan di matanya. Tanpa diduga, Xiao Yan, yang tubuhnya terlihat sangat kurus, sebenarnya memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat. Dengan dengusan dingin, telapak tangan Zhao Xian yang memegang gagang pistol tiba-tiba bergetar, dan semangat juang yang melonjak di telapak tangannya tiba-tiba mengerumuni dan menyatu menjadi cahaya putih tombak seputih salju di tangannya. Merusak. Telapak tangan yang memegang gagang pistol bergetar hebat, dan seluruh badan senjata ditekuk dengan keras pada saat ini. Badan senjata yang terbuat dari baja hitam khusus mengangkat busur yang tak terbayangkan seperti ular putih. Segera, dengan ayunan tajam dari tombak, itu mengenai tubuh lebar Xuan Zongqi dengan keras. Dentang. Sebelum pukulan itu jatuh, Zhao Xian menyerang lagi, yang membuat Xiao Yan sedikit lengah. Ketika penggaris raksasa di tangannya dipukul dengan keras dan bangkit kembali, Xiao Yan dengan cepat merasakan mati rasa di telapak tangan yang memegang penggaris yang berat. Sambil gemetar hebat, jejak darah mengalir dari mulut harimau Xiao Yan. Dengan sedikit gemetar di hatinya, gerakan tangan Xiao Yan tidak berhenti sama sekali. Sambil melangkah mundur dan mundur, dia mengangkat penggaris berat di tangannya lagi, dan dengan pikiran, dengan embusan, api aneh yang indah tiba-tiba bangkit dari penggaris dengan gelombang lengan Xiao Yan, nyala api cemerlang seperti pelangi terbentuk di atas kehampaan. Pada saat yang sama, cahaya kaki yang sangat kuat juga menyapu dari depan kaki dengan keras, bangkit melawan angin, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gelombang api setinggi 100 kaki, dan menyerang Zhao Xian datang dengan ganas. Api melahap penguasa gelombang. Pada saat yang sama dengan teriakan mengejutkan dikeluarkan, di sisi lain, Jin Yao mengayunkan pedang panjang di tangannya lagi, dan tubuh pedang itu bergetar seperti ular air, memotong kekosongan dan menusuk ke arah Zhao Xian. Trik kecil. Melihat ini, Zhao Xian mencibir, mengangkat tombak di tangannya, dan ujung tombak menari dendam perak putih dengan cepat berkumpul di depan Zhao Xian, dan terdengar suara samar seperti ombak laut. Pistol itu membuat 1000 gelombang. Saat teriakan jatuh, Zhao Xian mengambil tombaknya lagi, dan ketika semangat juangnya dicurahkan, itu berubah menjadi gelombang ribuan kaki yang lebih menakutkan, menyerang Xiao Yan dan Jin Yao dengan kejam. Gelombang memadat, dan ekspresi di mata Xiao Yan tiba-tiba membeku. Pembangkit tenaga listrik Doudi memang menakutkan. Kekuatan pukulan ini berkali-kali lebih kuat dari penguasa gelombang pemakan api miliknya. Bunga jatuh ke dalam bayang-bayang, bunuh pedang. Dan kemudian, saat ekspresi Xiao Yan berubah, ada suara ringan dan manis dari atas kepalanya, dan pada saat yang sama, aura kuat yang tidak kalah dengan Zhao Xian segera datang. Weng berdengung. Kekosongan beriak seperti gelombang air, lingkaran riak tak terlihat secara bertahap menyebar dari tubuh Jin Yao. Jin Yao menunjuk ke pedang panjang di tangannya, dan ujung pedang yang tajam menunjuk langsung ke Zhao Xian. Energi pertarungan dicurahkan, dan kelopak merah cerah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat memadat di depan Jin Yao. Kelopak bergerak di langit dengan angin, seolah-olah mereka adalah penari yang menari di langit, ringan dan gesit, ditambah dengan sosok yang bergoyang. Itu adalah hanya ledakan kegembiraan di hati. Namun, saat ini,
Zhao Xian tidak punya waktu untuk memperhatikan pemandangan yang begitu indah dibandingkan dengan kecantikan Jin Yao. Dia tahu di dalam hatinya bahwa wanita yang terlihat seperti vas ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan melihat keseluruhannya wilayah barat, tidak ada yang berani meremehkannya. Hujan bunga di seluruh langit, seperti meteor yang menyala di siang hari, berkibar turun dari langit, dan tempat-tempat yang dilewatinya penuh dengan lampu merah, dan bahkan seluruh langit berubah menjadi warna merah menyala. Dalam yang tak terlihat, sepertinya ada suara pedang yang menyebar di langit, dan ada semburan suara yang bergetar di kehampaan yang tak terlihat. Di bawah kekuatan ini, bahkan dunia ini pun takut akan hal itu. Lautan bunga jatuh, dan bayang-bayang senjata mengalir. Pada saat ini, penguasa gelombang pemakan titik api Xiao Yan tampak sedikit pemalu. Dibandingkan dengan yang pertama, itu lebih seperti anak-anak dan dua orang dewasa. Ledakan. Begitu dia menyentuhnya, nyala api Xiao Yan melahap penggaris gelombang, dan langsung terkubur oleh bayangan tombak yang seperti gelombang. Teknik penguasa rusak, wajah Xiao Yan yang sudah pucat menjadi benar-benar tanpa darah, terangan teredam keluar dari tenggorokannya, dan seteguk darah keluar dari mulutnya lagi, sepasang pupil hitam pekat penuh dengan kengerian pada ini, momen. Orang kuat Doudi memang sangat kuat, dan keterampilan bertarung yang dia perlihatkan membuat Xiao Yan tidak bisa melawan. Situasi pertempuran yang menghancurkan seperti ini adalah pertama kalinya Xiao Yan temui dalam sejarah. Namun, segera setelah itu, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan ganas dengan gelombang putih yang masih mengesankan. Kontras cerah dari dua warna, di atas langit, membuat situasi pertempuran lebih jelas sekilas. Sekilas, kelopak yang tak terhitung jumlahnya menembakkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya pada saat jatuh, dan nyanyian pedang yang tajam itu seperti raungan monster, yang membuat gendang telinga sakit. Meskipun cahaya pedang yang dipancarkan oleh kelopak ini mengancam, bayangan senjata yang pekat itu bahkan lebih mendominasi. Dimanapun bayangan senjata itu lewat, kehampaan itu secara paksa terkoyak menjadi celah ruang angkasa yang gelap, dan seluruh langit terus-menerus hancur berantakan. Saat keduanya bertabrakan, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, seperti harimau lapar yang bergegas untuk makan, merobek semua kelopak di langit, dan cahaya pedang yang tersisa dihancurkan dengan kejam oleh bayangan tombak pada saat tabrakan. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Jin Yaoqiao mau tidak mau berubah sedikit, tapi sebelum dia bisa bergerak, Zhao Xian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku telah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka dewa ini tidak akan mempermainkanmu. Dengan tawa keras, Zhao Xian mengayunkan tombak di tangannya dengan keras, dan gelombang menakutkan yang dipadatkan oleh bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya juga berputar dengan keras. Sebuah retakan perlahan-lahan terpisah di tengah gelombang, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, dan cahaya putih ditembakkan, dan di atas retakan itu, sesosok samar berbaju sirah mengembun. Biarkan kalian semua melihat apa sebenarnya keterampilan bertarung tingkat manusia itu. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa menahan perasaan ngeri yang mendalam di hatinya. Ini adalah melawan roh transformasi keterampilan. Seperti yang kita semua tahu, keterampilan bertarung dibagi menjadi level biasa, dibagi menjadi suci, disengaja, spiritual, manusia, dan surgawi, duniawi, misterius, dan kuning. Kedelapan level ini adalah prinsip yang sama yang diakui oleh seluruh benua. Diperoleh dengan dorong, itu diperoleh melalui verifikasi sejarah dan sertifikasi dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari segala usia. Tentu saja, setiap level keterampilan bertarung dibagi menjadi keterampilan bertarung tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, dalam hal ini keterampilannya serupa. Akan tetapi dari segi ilmu pertarungan kungfu tingkat tinggi, khususnya ilmu jurus kungfu tingkat manusia, tingkatan ilmu kungfu ini berbeda dengan tingkatan lainnya. Keterampilan bertarung kungfu yang melampaui itu lebih tinggi dari 3 yang pertama, tetapi lebih rendah dari tingkat peringkat spiritual, yaitu melawan keterampilan dan mengubah roh. Keterampilan bertarung yang berbeda dari level biasa, keterampilan bertarung yang mengubah roh, ini bukan hanya penilaian atas ketinggian keterampilan bertarung itu sendiri, tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan peringatan bagi penciptanya. Adapun semua keterampilan bertarung tingkat manusia yang berubah menjadi roh, setelah mereka mengembangkan keterampilan bertarung mereka hingga mencapai titik kesempurnaan,
mereka dapat memadatkan citra pencipta keterampilan bertarung ketika mereka melakukan keterampilan bertarung, yang mau tidak mau sangat meningkatkan kontrol mereka atas keterampilan bertarung. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan yang dilepaskan setelah keterampilan bertarung ditampilkan. Tapi sekarang, tombak yang digunakan oleh Zhao Xian jelas merupakan keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi yang mengubah roh menjadi keterampilan bertarung. Zhao Xian, yang sudah kuat, menjadi sangat kuat setelah menunjukkan keterampilan bertarung yang begitu kuat bahkan dengan kekuatan Jin Yao. Jika dia ingin menerima pukulan Zhao Xian, itu juga sama sekali tidak mudah. Pada saat ini, di atas ombak yang dipadatkan oleh bayang-bayang senjata yang tak terhitung jumlahnya, hantu berbaju zirah perlahan mengangkat tombak di tangannya. Mengikuti pemikiran Zhao Xian, tombak itu menunjuk langsung ke Jin Yao. Aura menakutkan membuat wajah cantik Jin Yao ekspresinya menjadi serius dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang sosoknya mundur, juga memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Jika dia ingin menahan pukulan Zhao Xian, akan sangat sulit bagi Jin Yao sendirian. Keterampilan bertarung untuk mengubah roh tidak boleh diremehkan. Kekuatan keterampilan bertarung di depan Anda sudah bisa disebut yang terkuat di bawah keterampilan bertarung tingkat roh. Meskipun Buddha Fury Lotus Xiao Yan sekarang merupakan keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat lanjut, keterampilan bertarung yang sama untuk mengubah roh, tetapi sayangnya Xiao Yan tidak cukup kuat, dan sama sekali tidak realistis untuk bersaing dengan Zhao Xian. Mata menyipit, Xiao Yan berpikir tentang tindakan balasan di dalam hatinya. Di bawah lengan baju, sepasang telapak tangan putih perlahan terkepal. Tak terlihat, kekuatan dao besar diam-diam mengembun di sekitar tubuh Xiao Yan. Jika benar-benar tidak mungkin, dia hanya bisa mencoba untuk melihat apakah dia bisa menggunakan 6 tenda untuk menyelamatkan Jin Yao pada saat kemampuan bertarungnya turun. Pada saat yang sama, dendam di tubuh Xiao Yan juga cepat terkuras saat ini. Huff. Wanita pengganggu, mati. Untuk upaya berulang Jin Yao untuk menghentikannya membunuh Xiao Yan, hati Zhao Xian juga penuh amarah. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh pembangkit tenaga listrik Doudi dengan satu pukulan keterampilan bertarung, tetapi hatinya penuh amarah namun, kemarahan harus dicurahkan. Dalam sekejap mata, bunga dan bayangan yang jatuh oleh Jin Yao telah benar-benar hancur, dan pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung dalam senjata yang menimbulkan ribuan gelombang juga telah banyak melemah, tetapi sangat disayangkan. Dengan cara ini, kekuatan itu juga sangat tinggi. Segera setelah itu, wajah cantik Jin Yao dihantam oleh angin panas yang menyengat yang membuat kulitnya sakit terkunci oleh teknik bertarung ini. Bahkan jika dia ingin menghindar sekarang, tidak mungkin dia melakukannya, jadi daripada berdiri menunggu kedatangan benda ini di tempat yang sama, dengan temperamen Jin Yao, tidak sebagus duel yang hangat. Dia adalah seorang pengusaha, dan menang atau kalah juga merupakan bagian dari bisnis. Dia terbiasa melihat menang dan kalah, jadi tentu saja dia tidak akan takut. Terlebih lagi, sebagai Kaisar Dou, dia tidak berpikir bahwa Zhao Xian benar-benar dapat melakukan apapun padanya. Xiao Yan, kamu bisa mengambil gadis itu dan pergi dulu, dan biarkan aku menangani pria ini dengan percaya diri. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan sedikit membeku, tapi dia merasa sedikit khawatir meninggalkan Jin Yao di sini sendirian. Kamu pergi saja, jangan lupa, aku Kaisar Dou, meskipun orang ini kuat, dia tetap tidak bisa membunuhku. Kamu akan menjadi bebanku jika kamu tetap di sini, ayo pergi. Nada bicara Jin Yao serius. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan di dalam hatinya, dia tidak berharap Xiao Yan muncul untuk melawan keterampilan bertarung tingkat manusia Zhao Xian. Lagi pula, kekuatan benda ini adalah terlalu hebat horor, bahkan untuknya, harus membayar harga tinggi untuk menolaknya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Murong Qian saat ini. Setelah pertempuran antara kedua belah pihak dimulai, meskipun dia bisa melihat kekeras kepalaan dari wajahnya yang cantik, gadis itu masih bersembunyi di luar lingkaran pertempuran itu benar. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan Xiao Yan sendirian seseorang yang kekuatannya sebanding dengan setengah Kaisar Bintang 9 tidak tahan, apalagi setengah Kaisar Bintang 4 biasa. Melihat tatapan Xiao Yan, gadis itu mengangkat matanya yang indah, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Dia dibesarkan di rumah kaca sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat pertempuran yang menghancurkan bumi seperti ini. Mungkin baginya, bisa terus berdiri di sini sudah merupakan keberanian yang besar. Ledakan. Pada saat yang sama,
Di sisi lain, wajah cantik pucat Jin Yao bertabrakan dengan sengit dengan keterampilan bertarung tingkat manusia yang akan datang. Pada saat ini, balas dendam di tubuh kedua belah pihak mengalir seperti tidak ada uang, badai energi yang menakutkan, berpusat pada Jin Yao, menyapu kehampaan ke segala arah dalam sekejap. Namun, Jin Yao kalah dari Zhao Xian, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya, ditambah dengan keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi dari keterampilan bertarung, Jin Yao sama sekali bukan tandingan Zhao Xian. Dengan embusan, wajah cantik Jin Yao yang sudah pucat berubah pucat pada saat ini, tetapi dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hatinya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan lampu pedang yang tajam ditembakkan terus-menerus. Dengan ganas, pengeboman yang kejam berada di atas keterampilan bertarung yang masih menakutkan di sisi yang berlawanan. Hahaha, buang-buang tenaga. Keterampilan bertarung dewa ini telah memenggal kepala pembangkit tenaga listrik Dodi, dan dia telah berlatih dengan sangat baik sehingga dia mencapai puncak. Jika Anda ingin secara paksa menghancurkan keterampilan bertarung saya, kecuali jika Anda dari tingkat yang sama keterampilan bertarung tingkat tinggi, atau kekuatannya lebih kuat dari dewa, tapi sayangnya, kamu tidak mengambil satupun dari mereka. Begitu tawa keras jatuh, Zhao Xian tiba-tiba memiliki tombak di tangannya, dan dia ingin menembak dirinya sendiri. Namun pada saat ini, keterampilan bertarung tingkat tinggi, lalu coba ini. Teriakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan di samping Jin Yao, sebuah tenda hitam pekat tiba-tiba terkondensasi dalam kehampaan, dan kemudian, sosok Xiao Yan muncul dari sana. Tanpa ragu, dia menamparkan dengan keras itu dicetak pada keterampilan bertarung yang akan datang. Patah hati, telapak tangan. Patah hati palem, keterampilan bertarung tingkat pikiran, berkali-kali lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat tinggi manusia Zhao Xian. Sayang sekali basis kultivasi Xiao Yan hanya 6 bintang setengah kaisar. Jika tidak, jika dia bisa menggunakan kekuatan telapak hati patah ini jika Anda menggunakan semuanya, apalagi Dou di bintang 2, saya khawatir bahkan raja dari 4 sekte besar tidak akan mampu menanggungnya. Hanya saja saat ini, dibatasi oleh kekuatannya sendiri. Kekuatan telapak patah hati yang dilepaskan Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya kurang dari 1% dari kekuatan aslinya. Ledakan, diiringi oleh suara dentuman keras seperti bola meriam. Pada titik di mana Xiao Yan bertabrakan dengan keterampilan bertarung itu, kekuatan tak terlihat yang ganas dan mendominasi tersapu, berubah menjadi badai energi yang menakutkan, segala sesuatu di antara bagian langit dan bumi ini tersapu, sekejap mata. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul, raut wajah Zhao Xian dan Jin Yao berubah seketika. Mereka berdua terkejut dengan ini, tapi kemudian, ekspresi wajah Zhao Xian berubah menjadi cibiran menghina lagi. Setengah kaisar bintang 6, bahkan jika kekuatannya bagus, tetapi setengah kaisar hanyalah setengah kaisar, dan di mata pembangkit tenaga listrik Dou Kaisar, tidak akan pernah mungkin untuk meletus dengan kekuatan yang sebanding. Oleh karena itu, pada saat ini, tindakan Xiao Yan yang tampaknya seperti lalat capung mengguncang pohon, sebenarnya membuat mulut Zhao Xian mencibir. Xiao Yan, jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Doudi, 4 master sekte utama akan menahan tanganmu, tapi aku tidak akan melakukannya. Saat suara itu jatuh, tombak di tangan Zhao Xian tiba-tiba bergetar, dan tombak itu menyapu aura di atas 1000 gelombang tiba-tiba melonjak, dan gelombang energi pertarungan yang memancarkan cahaya menyilaukan segera tertampung di dalamnya, dan dengan keras, Xiao Yan dan Jin Yao dikirim terbang bersama. Wanita, aku tidak bermaksud menjadi musuhmu, tetapi karena kamu bersikeras mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena menghancurkanmu. Dengan satu pukulan, Xiao Yan dan Xiao Yan dengan mudah dipukul mundur, dan senyum di wajah Zhao Xian menjadi lebih ganas. Dia menunjuk tombak di tangannya, dan ujung tombak menunjuk ke arah Jin Yao dengan cahaya dingin. Sejauh menyangkut Zhao Xian, satu-satunya orang di lapangan yang dapat menimbulkan ancaman baginya saat ini adalah Jin Yao. Selama dia bisa menyingkirkannya, Xiao Yan secara alami akan menjadi kura-kura di guci, dan dia pasti akan mati. Suara mendesing. Pada saat yang sama dengan keterampilan bertarung menghilang, sosok Zhao Xian melintas di kekosongan seperti sambaran petir, dan dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Jin Yao, dengan tombak panjang seputih salju di tangannya dekat dengannya, kedua tangan terkepal pada gagang pistol, dengan kedua tangan bersatu, tombak menembus kehampaan, menusuk jantung Jin Yao dengan cahaya dingin yang haus darah.
meletus. Namun, pada saat ini, ada teriakan dingin yang sangat tiba-tiba dari dunia, dan pada saat yang sama, ekspresi wajah Zhao Xian berubah drastis. Mengikuti teriakan rendah itu, kekuatan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba meletus dari dada dan hati Zhao Xian, seperti bom yang telah ditanam sejak lama, meledak pada saat ini. Kekuatan yang melonjak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Zhao Xian, dan dalam sekejap, dada Zhao Xian membengkak seperti dipompa, dan hati di dalamnya bahkan lebih putus asa untuk ditindas oleh kekuatan yang tiba-tiba ini meledak. Bajingan, apa yang terjadi? Sambil merasa ketakutan di dalam hatinya, serangan di tangan Zhao Xian juga terpaksa mundur. Sosok itu mundur seperti refleks yang terkondisi, dan pada saat yang sama, di tubuh Zhao Xian, gelombang dendam mengalir dengan gila-gilaan dari meridian seperti semburan sungai, dan dengan cepat menyelimuti kekuatan di hati sebelum hendak meledak, dan dengan cepat menekannya dengan waktu yang lebih gila lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, dahi Zhao Xian sudah tertutup butiran keringat yang padat, perubahan di tubuhnya, bahkan dia, Doudi Bintang 2, merasakan hal yang sama di hatinya. Perasaan ngeri. Jika hal semacam ini diubah menjadi setengah kaisar, sama sekali tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menekan kekuatan itu. Kekuasaan yang mengamuk tampaknya telah melampaui tingkat setengah kaisar. Sangat tidak mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik Doudi biasa untuk menekannya dalam waktu sesingkat itu. Kecelakaan itu telah secara bertahap ditekan, tetapi dia masih tidak bisa tidak merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Hehe, sepertinya aku, seekor lalat capung, tidak mampu mengguncang pohon yang menjulang tinggi sepertimu. Pada saat ini, di sisi lain, Xiao Yan, yang pucat dan berdarah di sudut mulutnya, berdiri lagi dengan dadanya naik turun, menyeringai di sudut mulutnya, memperlihatkan seteguk gigi berlumuran darah. Warna merah cerah memberi senyum sedikit kekejaman, ditambah dengan sepasang mata Xiao Yan yang hitam pekat dan jernih, itu membuat orang merasa kedinginan saat melihatnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhao Xian, yang penuh keheranan, dan Jin Yao, yang melarikan diri, menatap Xiao Yan pada saat ini, dan tiba-tiba, ekspresi di mata mereka berubah lagi. Keheranan di mata Jin Yao berubah menjadi keterkejutan pada saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan di depannya bisa membuat Zhao Xian terlihat sangat ketakutan. Apa yang dilakukan orang ini? Dengan pikiran di dalam hatinya, Jin Yao menjadi semakin ingin tahu tentang pemuda biasa berjubah hitam di depannya ini. Untuk dapat membuat 4 sekte besar begitu didambakan, dan merajalela dalam lingkup pengaruh mereka, Xiao Yan di depannya bukanlah orang biasa. Ini adalah keterampilan bertarung barusan. Mendengar kata-kata di mulut Xiao Yan, Zhao Xian menjadi sangat tenang saat ini, dia tidak percaya bahwa Xiao Yan, setengah kaisar bintang 6, dapat menyakitinya hanya dengan satu kalimat, berantakan. Hehe, sepertinya pembangkit tenaga listrik Doudi yang agung bukanlah orang bodoh. Xiao Yan mencibir, tetapi Jin Yao di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit, bergumam dalam hati, dan menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu lagi. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya, Zhao Xian merasa lebih heran di dalam hatinya. Itu bisa dituangkan ke dalam tubuhnya tanpa dia sadari. Tingkat keterampilan bertarung apa yang bisa dilakukan ini? Mengenai hal ini, Xiao Yan tersenyum dingin. Fitur terbesar dari Broken Heart Palm adalah bahwa ia ditenagai oleh energi gelap seperti Bajibeng. Kekuatan paling kuat dalam seluruh teknik bertarung adalah energi gelap yang menakutkan yang menyerang orang kemudian, ditambah hati ini melanggar telapak tangan adalah keterampilan bertarung tingkat pikiran. Setelah meletus, jiwa dan tubuh akan terluka. Secara umum, jika seseorang terluka parah oleh telapak tangan yang mematahkan hati, tidak ada kemungkinan hidup. Tentu saja, tidak peduli apa yang dikatakan Zhao Xian, dia adalah pejuang yang kuat melawan kaisar, tetapi sekarang Xiao Yan hanyalah setengah kaisar. Seperti yang dikatakan Zhao Xian, bagaimana mungkin, kaisar palsu, menjadi pejuang yang sangat kuat melawan kaisar? Lawan. Meskipun patah hati Palem adalah keterampilan bertarung tingkat pikiran, tetapi dengan kekuatan setengah kaisar Xiao Yan untuk menggunakannya, ki pertempuran yang dibutuhkan dengan sendirinya tidak cukup untuk mendukungnya, apalagi kekuatan. Xiao Yan, jangan berpuas diri. Dengan kekuatanmu, aku percaya bahwa keterampilan bertarung tingkat tinggi seperti itu hanya dapat digunakan sekali dengan kekuatan penuh. Saat ini kamu sudah berada di ujung kekuatanmu. Di langit, Zhao Xian melambaikan tombak panjang seputih salju di tangannya,
dan suara angin berburu terdengar di langit. Paksaan yang tak terlihat itu seperti batu besar yang jatuh di dada Xiao Yan. Apa yang dikatakan Zhao Xian benar? Setelah menggunakan patah hati Palem, energi pertempuran di tubuh Xiao Yan telah habis. Meskipun dia masih terlihat kuat di luar, sebenarnya dia hanya kuat di luar tetapi kuat di dalam. Namun, dibandingkan dengan Xiao Yan, Zhao Xian jauh lebih baik setelah menyingkirkan kekuatan mengamuk di tubuhnya. Dengan napas panjang, jauh lebih baik daripada Jin Yao. Xiao Yan, kamu bawa pergi gadis itu dulu, aku menyeretmu ke sini. Setelah kamu pergi, aku akan menemukan cara untuk melarikan diri. Jin Yao menatap Zhao Xian dengan matanya yang indah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah ratusan konfrontasi, Jin Yao memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Zhao Xian. Dibandingkan dengan dia, yang terakhir hanya lebih kuat darinya. Jika Xiao Yan dan Murong Qianqian terus tinggal di sini, saya khawatir pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka akan bisa melawan. Tidak bisa pergi. Mendengar ini, Xiao Yan baru saja akan mengerutkan kening dan berbicara, tetapi Zhao Xian tiba-tiba mencibir, menatap ketiga Xiao Yan dengan seringai di wajahnya, dan berkata dengan nada serius. Tidak ada dari kalian yang ingin pergi hari ini. Sambil mencibir, tombak di tangan Zhao Xian langsung menebas dengan ganas di depannya. Ujung tombak yang tajam bergesekan dengan udara, membuat dentuman sonik yang menusuk di langit, dan bersamaan dengan itu terdengar suara, antara dunia tempat mereka berempat berada. 4 aura yang tidak biasa muncul dari 4 arah berbeda di selatan, timur, utara, dan barat pada saat yang bersamaan. Keempat aura ini persis di mana beberapa aura yang sangat tidak jelas yang diperhatikan Xiao Yan ketika dia pertama kali datang ke sini. Heisi, mulai formasi. Menghadapi ketiga Xiao Yan, Zhao Xian tiba-tiba mencibir, dan pada saat yang sama ketika teriakan itu jatuh, gelombang energi pertempuran di 4 arah juga berubah menjadi seberkas energi pertempuran, melonjak ke langit dan tenggelam ke dalam kehampaan. Saat 4 berkas cahaya berdiri tegak, kehampaan dalam jarak ratusan meter di sekitar 4 orang di lapangan dengan cepat diselimuti oleh lapisan energi emas, dan penghalang ke segala arah menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya 4 penghalang tersisa, salah satu celah bisa dilewati. Dan arah celahnya juga tidak memihak, menghadap ke barat. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit tegang. Zhao Xian pasti sudah sepenuhnya siap untuk mengirim seseorang untuk menghentikannya dengan formasi. Berdasarkan kondisinya saat ini saja, dia mungkin tidak dapat menembus formasi. Saat ini, jika seseorang ingin meninggalkan jangkauan formasi ini, maka dia hanya dapat mengandalkan celah ini, dan menggunakan sedikit waktu terakhir untuk keluar dari formasi ini dengan cepat. Namun, meskipun dia memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya, Xiao Yan baru saja berangkat, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung. Kurangnya energi tempur di tubuhnya dan kurangnya kekuatan jiwa membuat Xiao Yan hampir di ambang koma saat ini, bahkan sekarang, terus berdiri dalam kehampaan ini juga memberikan banyak tekanan bagi Xiao Yan. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari formasi ini, apalagi membawa Murong Qianqian bersamanya. Pergi, aku akan memblokir formasi ini untukmu. Dengan teriakan centil, Jin Yao mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba, lampu pedang merah menyala, seperti potongan daun maple yang berapi-api, dan dengan kejam membombardir penghalang formasi yang menyebar. Dengan serangan Jin Yao, kecepatan penyebaran penghalang berkurang banyak. Pada saat yang sama, di luar formasi, aura di 4 arah juga berfluktuasi dengan hebat. Jelas, mereka mendukung inti dari seluruh formasi. Jika formasi terpengaruh, mereka pasti akan terlibat. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan keras, dan buru-buru memasukkan segenggam pil pengembalian Qi, memanfaatkan Dou Qi yang sedikit pulih di tubuhnya, dia bergerak di depan Murong Qianqian dalam sekejap, dan segera membanting punggungnya. Tangan giok almarhum dipegang di telapak tangan. Jin Fangsu, kamu juga hati-hati. Dengan pengingat serius, Xiao Yan tidak ragu lagi, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menarik Murong Qianqian, lalu dengan cepat mengelak, dan terbang menjauh dari formasi. Jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Namun, Zhao Xian mencibir, tombak di tangannya menari, tubuh harimau itu bergetar, dan dia bergegas menuju Jin Yao. Dalam sekejap mata, Zhao Xian dan Jin Yao bertarung bersama lagi. Formasi tidak lagi terhalang,
dan kecepatan penyebaran secara bertahap dipercepat, ketika Xiao Yan memegang Murong Qianqian dengan satu tangan dan hendak mendekati penghalang, celah yang tersisa di tepi formasi hanya berukuran kurang dari satu kaki. Melihat satu-satunya celah yang tersisa, hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit tegang, dan dia tidak berani menahan lagi saat ini dengan pikiran, semua energi pertempuran yang baru saja pulih di tubuhnya menyembur keluar, langkahnya berubah, dan langkah Tianjue ditampilkan secara ekstrim dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Xiao Yan dan Murong Qianqian sudah muncul di depan formasi. Melihat bahwa dia akan keluar dari formasi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit rileks, tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, di luar formasi, ruang kosong tiba-tiba terdistorsi, dan segera, sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam muncul. Di depan Xiao Yan dan Murong Qianqian, menghalangi jalan mereka. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa selain 4 aura yang mengendalikan formasi, ada orang lain yang tersembunyi di sini, apalagi hanya berdasarkan aura yang diungkapkan oleh orang ini saat dia muncul. Xiao Yan bisa yakin dalam sekejap, yang terakhir juga pasti setengah Kaisar Bintang 9 tanpa keraguan. Pada saat yang sama, Jin Yao, yang bertarung sengit dengan Zhao Xian, mau tidak mau mengubah ekspresi wajahnya yang cantik dalam sekejap, dan alisnya yang halus mengerutkan kening. Tanpa diduga, Zhao Xian di depannya benar-benar memegang tangan ini. Jika Xiao Yan dan Murong Qianqian tidak dapat melarikan diri lebih dulu, maka akan berbahaya jika mereka melanjutkan. Melihat perubahan ekspresi di wajah cantik Jin Yao, Zhao Xian tersenyum dingin. Agar Xiao Yan tidak melarikan diri, dia membuat persiapan lengkap hari ini. Saat ini, 5 pelayan mati dari keluarga Zhao semuanya ada di sini, dan setiap individu memiliki kekuatan 9 bintang dan setengah kaisar, ditambah dia, bahkan jika Xiao Yan memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tetapi dengan dia saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk membuat gelombang besar. Namun, tepat ketika Zhao Xian mencibir di dalam hatinya dan wajah Jin Yao muram, pada saat ini ekspresi Xiao Yan di wajah pucatnya tiba-tiba menjadi kejam, dan sosoknya yang maju bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba di hadapannya, tidak berhenti sama sekali, tetapi menjadi lebih cepat dan mendominasi saat ini. Dalam adegan ini, bahkan Murong Qianqian, yang telah ditahan oleh Xiao Yan selama ini, tidak tahan untuk menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya yang cantik, langkah Xiao Yan hanya meminta kematiannya sendiri. Mati. Melihat penampilan Xiao Yan yang putus asa, pria berjubah hitam yang berdiri di hadapan Xiao Yan juga berteriak dingin, cahaya menyala di tangannya, dan belati muncul di telapak tangannya. Begitu dia menggenggam belati dengan punggung tangannya, sosok berjubah hitam itu bergerak, dan segera berubah menjadi bayangan gelap seperti hantu, belati yang mengkilap memantulkan cahaya dingin yang menakutkan, dan menusuk dengan kejam ke tenggorokan Xiao Yan. Raja Utara. Namun, pada saat berikutnya, ketika pria berbaju hitam itu berjarak kurang dari 1 meter dari Xiao Yan, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan, dan pada saat yang sama, bayangan hitam yang kuat, itu juga ditembakkan. Dari wajah Xiao Yan tiba-tiba, dan pria berjubah hitam yang datang ke arahnya langsung meledak hanya dengan pertemuan tatap muka, di langit kosong, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, terbang ke arah barat dengan kecepatan penuh. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik, energi pertempuran di tubuh mereka sudah terbatas. Kecepatan terbang Xiao Yan ke depan memiliki juga berubah karena ini. Harus melambat. Bisikan berburu berangsur-angsur memudar di telinga, dengan kecepatan Xiao Yan dan mereka berdua saat ini, bahkan Kaisar setengah bintang biasa pun dapat dengan mudah mengejar ketinggalan. Xiao Yan, apa kamu baik-baik saja? Aku sudah pergi sejauh ini, orang itu mungkin tidak akan mengejarku lagi. Dalam kehampaan, Murong Qianqian mendukung Xiao Yan yang pucat dan lemah dengan kedua tangannya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Karena dia mengenal Xiao Yan, itu adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang tidak takut dalam segala hal, menunjukkan keadaan yang begitu lemah. Mendengar ini, Xiao Yan, yang matanya agak longgar, mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, sosoknya terbang ke depan, tidak berniat berhenti sama sekali. Meskipun gadis di sampingnya bingung, tetapi dia mengetahuinya dengan baik, meskipun mereka telah menjauh dari langit selama hampir setengah jam, tetapi begitulah, dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik Doudi, jika mereka ingin mengejar bertemu dengan mereka hanya masalah sesaat, oleh karena itu, meski mereka terlihat aman saat ini, nyatanya mereka hanya sedikit menjauh dari bahaya. Selain itu, kekuatan Zhao Xian sudah tirani,
Jin Yao sama sekali bukan lawannya, bahkan jika ditunda, itu tidak akan bertahan lama. Begitu Jin Yao kalah, maka Zhao Xian pasti akan mengejar mereka lagi. Jika keduanya mereka berani setelah jeda, maka, saya khawatir sudah waktunya untuk menghadapi Zhao Xian lagi. Xiao Yan tidak bisa begitu saja menghancurkan semua keinginan Jin Yao dengan sia-sia. Hingga saat ini, Xiao Yan telah menaruh harapan terakhirnya pada tubuh Gu Yu. Satu-satunya cara untuk Xiao Yan sekarang adalah mengandalkan Gu Yu. Sayang sekali bahkan pada saat ini, lelaki tua itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit cemas. Hei, bocah kecil, sebelum kamu memasuki Yancheng, kamu sangat percaya diri bahwa kamu bisa melarikan diri jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tapi sekarang, berubah menjadi tampilan ini. Hehe tersenyum, dan nada suara Gu Yu yang tidak ada hubungannya dengan dia membuat Xiao Yan semakin cemas. Old Gu, ini waktunya seperti ini, kamu tidak bisa tetap mengatakan kata-kata sarkastik ini, bukannya kamu tidak tahu, alasan mengapa aku mengatakan kata-kata itu adalah karena aku berharap kamu ada di sekitar. Cih, bocah, lelaki tua ini telah banyak membantumu dengan cara ini, tapi kali ini, aku masih berharap untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri. Lagi pula, meski lelaki tua ini dapat meminjamkan kekuatanmu, jika kamu terus seperti ini, Anda hanya harus mengandalkan kekuatan Anda. Anda akan memiliki rasa ketergantungan di hati Anda, dan Anda menaruh harapan terakhir Anda pada saya dalam segala hal, yang bukan merupakan hal yang baik untuk jalur kultivasi Anda. Mendengar kata-kata Gu Yu, Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, Gu Yu terus berbicara dengan nada serius, berkata, "Pikirkan baik-baik, dirimu yang dulu, dan dirimu yang sekarang." Dengan ekspresi bingung, Xiao Yan diam-diam mengulangi kata-kata Gu Yu di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, sosok yang perlahan terbang ke depan juga berhenti. Pedang menyamping, dan jalannya berbeda. Nak, apa yang harus dilakukan selanjutnya tergantung pada bagaimana kamu memilih. Aku dapat meminjamkanmu kekuatanku, sehingga kamu dapat dengan mudah mengalahkan Zhao Xian itu, dan pada saat yang sama, juga akan meninggalkan Anda dengan warisan yang tak terhapuskan. Bagaimana? Pilih sendiri. Setelah mengatakan sesuatu dengan ringan, Gu Yu terdiam lagi, dan pada saat yang sama, atmosfer antara langit dan bumi juga menjadi sunyi senyap setelah diamnya Xiao Yan. Apa yang salah? Tubuh halus Murong Qianqian yang terbang ke depan sedikit berhenti, dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi khawatir di wajahnya yang cantik, bibir merahnya sedikit bergetar, dan tangan batu giok yang menopang Xiao Yan tanpa sadar mengerahkan kekuatan. Apakah kamu takut? Dia mengangkat sepasang mata hitam pekat, dan Xiao Yan dengan paksa mengusir pandangan kendur di matanya, mengatupkan giginya dengan erat, setiap kata sepertinya keluar dari sela-sela giginya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah cantik Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan dia mengangguk ringan, tapi kemudian, dia menggelengkan kepala kecil linglong dengan keras, dan ketakutan di wajahnya yang cantik dengan cepat menghilang. Jangan takut, selama kamu ada di sini, aku yakin orang itu tidak akan bisa menyentuh kita. Nada tegas di mulut gadis itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasakan gelombang kejutan di hatinya. Gadis di depannya bisa menaruh semua kepercayaannya padanya, setengah kaisar bintang 6, tapi apa yang harus mereka hadapi? Tapi dia petarung yang kuat. Pada akhirnya, Xiao Yan juga mengangguk dengan keras, dan senyum yang dipaksakan muncul di wajahnya yang tidak berdarah, yang dianggap sebagai penghiburan bagi gadis di depannya. Segera, dia memutar tubuhnya dan duduk bersila di atas kehampaan. Kamu juga harus istirahat. Aku bisa merasakan bahwa aura pria itu semakin dekat dengan kita. Karena tidak ada cara untuk menghindari pertempuran ini, biarkan aku menghadapinya secara langsung. Dia mengatakan sesuatu dengan nada lemah, dan segera, Xiao Yan perlahan menutup matanya, dan dengan pikiran, teknik Feng Jue di tubuhnya mulai berlari dengan seluruh kekuatannya saat ini. Tapi barusan dia bergerak, dan di sana adalah gelombang kekuatan di dunia gelombang energi langit dan bumi dengan cepat berkumpul di atas kepala Xiao Yan untuk membentuk pusaran energi yang sangat besar. Melihat pemandangan ini, Murong Qianqian yang berada di samping tidak berani gegabah, energi pertempuran di tubuhnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan sepasang mata yang cerdas dan cantik mengamati sekeliling, jika terjadi kecelakaan. 1 jam kemudian, ketika kulit pucat Xiao Yan berangsur-angsur berbalik, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan marah, dan tatapan serius di dalam pupil mata yang gelap terbukti dengan sendirinya. Yang akan datang,
Berkata dengan nada yang sangat serius, Murong Qianqian, yang tidak menyadarinya di samping, berbalik saat ini, dan melihat Xiao Yan yang berdiri, mengikuti pandangannya, dan di ujung garis pandang yang jauh, tidak ada apa-apa. Satu hal, tidak ada yang bisa dilihat. Apa yang akan datang? Zhao Xian. Ekspresi wajah Qiao sedikit berubah, dan gadis itu ingin bergerak, tetapi dia ditarik ke belakang oleh Xiao Yan, dan pada saat yang sama, suara yang bermartabat keluar lagi. Mundur dengan patuh. Zhao Xian mempercayakan saya untuk menghadapinya. Leng Bingsuang mempercayakan Anda kepada saya untuk tidak membiarkan Anda mengambil risiko. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda ingin saya menjelaskan kepada Leng Bingsuang? Mendengar penyebutan Xiao Yan tentang Leng Bingsuang, Murong Qianqian cemberut di dalam hatinya, dan hendak berbicara, tetapi dipaksa mundur oleh mata Xiao Yan, dan pada saat yang sama, dunia ini penuh dengan niat membunuh yang dingin. Hahaha, Xiao Yan, kamu tahu kamu tidak bisa lari, jadi kamu di sini dengan patuh menunggu untuk mati. Mendengar penghinaan yang terkandung dalam tawa itu, wajah pucat Xiao Yan menjadi lebih bermartabat, melihatnya. Zhao Xian, yang terlihat sedikit malu, juga muncul saat ini di depan Xiao Yan dan Murong Qianqian, sebelumnya. Melihat penampilan Zhao Xian yang sedikit malu, dia pasti telah melalui pertempuran yang sangat sulit dan sengit belum lama ini. Melihat Zhao Xian, wajah cantik Murong Qianqian di belakang Xiao Yan segera menunjukkan ekspresi ketakutan, dan kemudian seluruh wajah cantik itu menjadi pucat. Setelah melihat kekuatan Zhao Xian, gadis pada saat ini benar-benar tidak berani menghadapi Zhao Xian dengan hati yang normal, dan untuk kata-kata berani yang berani menghadapinya seperti belum lama ini, pada saat ini, dia bahkan memikirkannya, bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Bagaimana dia, setengah kaisar kecil, dapat dengan mudah menyaingi kaisar petarung yang agung? Dengan mengingat hal ini, Murong Qianqian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat matanya yang indah, dan menatap Xiao Yan yang berdiri di depannya saat ini. Meski semua orang mengira Bandi lebih rendah dari Doudi, tampaknya Xiao Yan di depannya adalah pengecualian. Anda tahu, bisa menggunakan kekuatan setengah kaisar bintang 6 untuk membuat wajah orang kuat Doudi berubah kaget. Hal semacam ini, saya khawatir melihat seluruh benua, kecuali Xiao Yan, akan ada tidak lebih orang kedua yang melakukannya. Di mana Jin Yao? Dibandingkan dengan pikiran gadis di belakangnya saat ini, Xiao Yan memandang Zhao Xian dengan ekspresi muram, dan berkata dengan nada serius. Mampu mengejar mereka dalam waktu sesingkat itu jauh melampaui harapan Xiao Yan. Sebagai pembangkit tenaga Doudi, Jin Yao memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sebagai Doudi, Zhao Xian seharusnya tidak membuangnya begitu cepat, kecuali terjadi sesuatu pada Jin Yao. Hahaha, Xiao Yan, kamu sudah dalam bahaya, tapi kamu masih punya waktu untuk mengurus wanita itu. Daripada mengkhawatirkan orang lain, menurutku kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhao Xian mencibir, dan segera tubuhnya bergetar, dan telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan energi pertempuran di tubuhnya mengalir keluar, dan tubuhnya segera berubah menjadi cahaya putih muncul di depan. Dari Xiao Yan, dia mengepalkan telapak tangannya yang lebar dari udara tipis, dan segera, tombak seputih salju jatuh ke tangannya lagi. Tombak panjang seputih salju berputar 2 kali dengan ganas di tangan Zhao Xian, suara angin berburu seolah merobek kehampaan, dan saat berikutnya, tombak panjang di tangan Zhao Xian menusuk ke depan dengan tajam, batal dengan mudah, dan dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Xiao Yan. Mati! Suara yang sangat dingin dan sedingin es keluar, dan segera setelah itu, tombak di tangan Zhao Xian menunjuk ke alis Xiao Yan dan menusuk dengan ganas. Hati Xiao Yan dikejutkan oleh gerakan hantu Zhao Xian, pada saat yang pertama mengeluarkan tombak di tangannya, Xiao Yan telah mengerahkan kekuatan dao besar yang terkumpul di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan tombak itu masuk tangan Zhao Xian diarahkan padanya, saat kepala Xiao Yan ditusuk dengan keras, sebuah tenda hitam pekat dengan cepat mengembun di depan Xiao Yan. Minum. Melihat Xiao Yan sekali lagi memadatkan tenda hitam pekat, Zhao Xian mau tidak mau bergerak sedikit di dalam hatinya, sementara ekspresi wajahnya berubah, kekuatan tombak di tangannya juga menjadi lebih menakutkan. Dia telah melihat kengerian tenda ini sebelumnya, dan kecepatan Xiao Yan yang ditampilkan dengan menggunakan benda hantu ini membuat hatinya penuh dengan kengerian. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kecepatan Xiao Yan mungkin cukup untuk bersaing dengan beberapa orang yang baru saja menerobos. Orang-orang Doudi sebanding. Dan ini cukup untuk menunjukkan bahwa 6 tenda Xiao Yan luar biasa,
dan tidak berlebihan untuk menggunakan kata Defying Heaven untuk menggambarkannya. Tentu saja, sekali lagi, tidak ada keberadaan yang menentang surga di Heaven and Earth Avenue, apalagi Void Avenue, yang menempati peringkat terbaik di antara semua jalan. Sangat disayangkan bahwa meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan Dao, pada akhirnya, ketika tubuh Xiaoyan tenggelam ke dalam 6 tirai, ujung tombak yang menembus kekosongan masih ada di tubuh Xiaoyan. Ada noda darah yang mengejutkan di antara kedua alisnya. Pada saat ini, bahkan dengan disposisi Xiaoyan, seluruh tubuhnya langsung dibanjiri keringat dingin. Xiaoyan bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika ujung tombak mendekatinya, dia sudah merasakan rasa kematian yang kuat nafas. Dia tidak ragu bahwa jika dia setengah menit kemudian, tombak putih yang terlihat bersih itu akan menembus kepalanya dalam sekejap. Dan munculnya adegan ini juga membuat Murong Qianqian, yang khawatir tentang Xiaoyan di belakang, langsung meletakkan jantungnya di tenggorokannya, dan matanya yang indah langsung memerah, sampai dia melihat tombak itu akhirnya menusuk dengan ganas di kehampaan. Kemudian, hati gadis yang menggantung tinggi itu tiba-tiba menjadi rileks. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga terhuyung-huyung dan berguling keluar dari kehampaan di kejauhan. Ekspresi wajahnya sangat bermartabat, dengan noda darah di seluruh dahinya, meneteskan darah, dan dia bahkan bisa melihatnya samar-samar. Tebal tulang. Kecuali satu di tengah alis, sisa bekas luka ini semua disebabkan oleh angin kencang yang menempel di ujung tombak. Jika tidak ada noda darah yang ditarik oleh titik tombak, sisa angin secara alami tidak akan berdaya untuk Xiaoyan, dan justru karena bekas luka itulah Xiaoyan pada saat ini tampaknya terjerat untuk waktu yang lama, menunda-nunda, sebentar, selama 6 tenda Xiaoyan habis. Pada saat itu, Xiaoyan seperti ikan di talenan bagi Zhao Xian. Untungnya, dia menghindari pukulan Zhao Xian, tetapi ekspresi wajah Xiaoyan tidak kehilangan rasa lega sedikitpun. Bagi Xiaoyan, keselamatannya sendiri bukanlah apa-apa, tapi saat ini dia berjalan dengan Murong Qianqian sepanjang jalan. Begitu dia jatuh, Zhao Xian pasti tidak akan membiarkan Murong Qianqian pergi. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Xiaoyan. Namun, tanpa menunggu Xiaoyan memikirkannya, Zhao Xian mendengus dingin, mengayunkan tombak di tangannya, dan bergegas menuju Xiaoyan lagi. Huff, Xiaoyan, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, Zhao Xian sudah datang ke depan Xiaoyan lagi, mengayunkan tombaknya, menyapu kepala Xiaoyan dan dengan kejam meledakkannya ke arahnya. Suara siulan angin pecah bergema terus-menerus di telinga Xiaoyan. Pada saat yang sama, ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi serius, dan cahaya dingin berkedip di matanya yang hitam pekat. Pergilah, telapak tangan di bawah lengan tiba-tiba terkepal saat ini, dan segera setelah itu, penggaris hitam gelap muncul sedikit demi sedikit dari telapak tangan Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan tidak berniat mundur, dan menggunakan serangan sebagai pertahanan mungkin merupakan pilihan terbaik untuk Xiaoyan saat ini. Mundur membabi buta hanya akan menyulut kesombongan, seseorang akan surut dan mengalir, tetapi setelah waktu yang lama, Xiaoyan akan dengan mudah dikalahkan, bagaimanapun, cepat atau lambat dia akan dikalahkan, jadi mengapa tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dengan mengingat hal ini, telapak tangan Xiaoyan yang memegang penggaris raksasa menjadi semakin erat, sepasang mata hitam pekat bersinar dengan dingin, dan dengan memutar pergelangan tangannya, ketika tombak panjang datang, penggaris raksasa di tangan Xiaoyan juga fleksibel. Pada saat yang sama ketika tubuh mundur dengan keras, saat berikutnya, ujung tombak yang tajam dan tajam bertabrakan dengan keras dengan penguasa misterius Xiaoyan. Ding! Mengikuti suara tabrakan emas besi yang renyah, percikan terbang kemana-mana, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di ujung tombak segera mendorong kembali penguasa raksasa di tangan Xiaoyan, bersama dengan Xiaoyan, juga sosok yang sama terombang-ambing ke belakang. Dia mundur sejauh 100 kaki karena malu, dan kekuatan mengerikan dari penguasa raksasa membuat telapak tangan Xiaoyan yang mencengkeram erat penguasa raksasa itu dengan cepat menjadi mati rasa, dan seluruh lengannya gemetar saat ini. Di sisi lain, melihat Xiaoyan mengeluarkan senjatanya lagi, Zhao Xian tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya, matanya menyipit, dan pupil putih keperakan penuh dengan emosi yang tak terhapuskan. Tanpa diduga, bahkan dalam situasi seperti itu, Xiaoyan di depannya berani mengeluarkan senjata untuk melawannya. Keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat Zhao Xian memandangnya dengan kagum. Huff, Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kamu memang orang yang menakutkan.
Dengan kekuatan setengah kaisar, kamu bisa menghadapi pembangkit tenaga Do Emperor tanpa rasa takut. Kurasa aku tidak bisa melakukan ini. Meskipun Zhao Xian penuh dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, apa yang dia katakan saat ini benar-benar benar. Berani bertanya, bahkan melihat ke seluruh benua, siapa yang berani menghadapi pembangkit tenaga listrik Doudi dengan kekuatan setengah kaisar, siapa yang bisa melakukannya? Terlebih lagi, Xiao Yan hanyalah setengah kaisar bintang 6, dan kekuatan semacam ini, jika ditempatkan di mata pembangkit tenaga listrik Do dimanapun, hanya akan membuatnya diremehkan dan diejek. Tetapi siapa yang tahu bahwa setengah kaisar bintang 6 yang tidak akan dipandang rendah oleh pembangkit tenaga listrik Doudi manapun hampir menyebabkan Doudi bintang 2 terluka. Jika kamu bisa tumbuh dewasa, mungkin kamu bisa menjadi sekuat Tuan Tianjue, atau bahkan lebih kuat, tapi sayangnya, semuanya hari ini harus disalahkan pada dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, selama kamu berada di wilayah barat, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Menggelengkan kepalanya, Zhao Xian menunjukkan ekspresi kasihan di wajahnya, yang cukup mengejutkan, tapi segera setelahnya, wajahnya berubah serius lagi. Melambaikan tombak di tangannya, ujung tombak yang tajam mengeluarkan suara tajam dan menusuk telinga yang menembus angin saat melewati kehampaan. Pada saat tombak tiba-tiba berhenti, kehampaan di sekitarnya gelisah. Ayo, biarkan dewa ini melihat betapa kuatnya orang yang bisa membuat 4 sekte besar memburu seluruh wilayah barat. Tertawa, penggaris yang berat menyapu kekosongan di depannya dengan ganas, dan segera mendarat dengan berat di sisi sosok Xiao Yan. Wajah pucatnya dipenuhi dengan penghematan. Dengan memutar telapak tangannya, dia menahan penggaris yang berat itu ke belakang. Api aneh secara bertahap memadat di kedalaman pupil Xiao Yan, berubah menjadi teratai api yang indah, yang perlahan berputar. Pada saat yang sama, dengan pikiran di benak Xiao Yan, Doqi yang baru saja pulih di tubuhnya dimobilisasi pada saat ini. Minum. Tiba-tiba, Xiao Yan berteriak rendah di dalam hatinya, menginjak kekosongan dengan telapak kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi cahaya hitam, dan bergegas menuju Zhao Xian terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, jarak Baizhang telah menyusut setengahnya, Zhao Xian mengguncang tombak di tangannya, mencondongkan tubuh ke depan, dan menusuk langsung ke arah Xiao Yan dengan ujung tombak yang tajam. Ding! Saat ujung tombak yang tajam bertabrakan dengan bagian depan penggaris yang berat, percikan terang ditembakkan. Xiao Yan dan keduanya tetap tidak bergerak, dan kekuatan besar dari senjata kedua belah pihak juga dilepaskan oleh keduanya pada saat yang bersamaan. Kemudian, tubuh bergerak lagi, senjata diayunkan, dan mereka bertabrakan lagi. Dentang-dentang-dentang. Gerakan keduanya terbuka dan tertutup, tidak ada beban sama sekali. Apakah situasi pertempuran kewalahan atau tidak sepenuhnya tergantung pada perubahan sombong dalam gerakan keduanya bertarung tangan ke tangan. Menghadapi Xiao Yan, Zhao Xian tidak bisa jangan takut. Meskipun dia adalah pejuang yang kuat melawan kaisar dan memiliki kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dia tidak menyadari bahwa keterampilan bertarung yang terakhir sama menakutkannya sampai dia menghadapi Xiao Yan saat ini. Itu berarti bahwa kekuatan Zhao Xian sendiri jauh lebih unggul dari Xiao Yan. Jika tidak, jika dia adalah lawan dengan level yang sama, dia akan dengan mudah ditekan oleh Xiao Yan jika dia tidak seimbang. Zhao Xian sangat terkejut. Hanya dengan melihat penggaris hitam, orang dapat mengetahui bahwa itu pasti sangat berat, tetapi pada saat ini, di tangan Xiao Yan, kelenturannya tidak kalah dengan tombak panjang di tangannya, tetapi setiap kali penggaris yang berat bertemu dengan Zhao Xian ketika tombak bertabrakan, Zhao Xian dapat dengan jelas melihat kekuatan menakutkan pada mereka. Kekuatan semacam itu membawa dorongan pertempuran Xiao Yan, bukan hanya satu bintang. Saat keduanya bertarung, percikan terang keluar dari langit, wajah Zhao Xian menjadi semakin terkejut, sementara wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, menghadapi Zhao Xian, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa menunda terlalu lama. Apalagi saat ini, alasan mengapa Xiao Yan bisa bertahan adalah karena Zhao Xian di depannya, sengaja menguji kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya. Alasannya, jika tidak, pertarungan antara mereka berdua seharusnya sudah diakhiri oleh Zhao Xian sejak lama. Dentang, itu adalah tabrakan sengit lainnya dengan api yang terang, tetapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Xiao Yan mundur di depan tombak panjang. Dendam di tubuhnya hampir habis. Xiao Yan tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk terus bertarung, dia benar-benar sudah sampai di ujung jalan.
Melihat mundurnya Xiao Yan, Zhao Xian tidak berniat untuk berhenti. Dengan kilatan tubuhnya, dia mengikuti Xiao Yan dalam sekejap mata. Dia mengayunkan tombak di tangannya, dan laras senapan mengenai dada Xiao Yan dengan kejam unggul. Ledakan, suara bercampur dengan patah tulang terdengar, dan di mata Xiao Yan, sepasang pupil hitam pekat langsung membesar, dan aura seluruh orangnya dengan cepat menjadi lamban. Xiao Yan, kamu telah kalah. Puff. Suara samar tampak sangat acuh tak acuh, dan pada saat yang sama, Murong Qianqian, yang memperhatikan keduanya dari kejauhan, memiliki wajah cantik yang langsung berubah pucat, dan seluruh tubuhnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat ini. Tertawa, ujung tombak melintasi kehampaan, memantulkan cahaya dingin yang menyilaukan. Di bawah kendali Zhao Xian, ujung tombak berdiri tegak di antara alis Xiao Yan. Selama dia menggunakan sedikit kekuatan, Xiao Yan akan segera menjadi jiwanya yang mati. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.